teman-teman semua, selamat datang. Masih sama Om Surya di sini ya, di channel Coffee Technician, channel coffee terupdate di Indonesia. Hari ini kita akan belajar sama-sama bagaimana yang dimaksud dengan Vietnam Drip ya. Ini alatnya udah ada di sini. Sebelumnya jangan lupa untuk selalu share dan subscribe channel kita agar kita bisa belajar sama-sama, kita kulik sama-sama. Ya, kita diskusi sama-sama, sharing sama-sama, tanya jawab sama-sama. Pokoknya sama-sama lah ya, teman-teman semua. Karena Coffee Technician membuat vlog ini lebih ke arah ya sudah kita yang ringan-ringan, kita belajar bareng the truth behind the hype-nya gimana. Oke ya, langsung kita ke Vietnam Drip-nya. Banyak kan di kita nih teman-teman semua, kita kalau kita ngopi atau kita searching di YouTube atau kita ke cafe, kita suka denger tuh ada menu namanya Vietnam Drip. Apa sih itu Vietnam Drip? Vietnam Drip itu sebenarnya nama alat ya, nama alat untuk menyajikan kopi hitam. Vietnam Drip itu kenapa namanya Vietnam Drip? Kalau menurut Coffee Technician pribadi yang pribadi pelajarin itu karena ditemukannya di Vietnam ya, mungkin. Tapi kalau ada yang tahu teman-teman semua silahkan di komen, di kolom komen. Karena Coffee Technician sini bahas umum-umum. Oke, biasanya itu sejarahnya itu tadi ya, alat ini memang terkenal di Vietnam. Vietnam Drip. Drip itu apanya? Drip itu tetesannya. Jadi dia alat untuk menyajikan kopi secara panas dan dia menetes ke dalam gelasnya. Di bawahnya biasanya ada susu kental manisnya, SKM-nya di bawahnya, atau ditambahkan evaporate milk ya. Vietnam Drip itu seperti apa alatnya? Oke, ini teman-teman semua ya. Kok ada gooseneck kettle ya, Coffee Technician? Biasanya teman-teman semua ini pasti udah punya nih. Ini gear wajib sih ya, teman-teman, gear wajib punya nih biasanya. Kalau Coffee Technician lihat umumnya teman-teman semua udah punya gooseneck atau minimal punya ceret di rumah ya, karena airnya harus panas untuk kita nyeduh Vietnam Drip nih gitu teman-teman. Nah, ini alatnya kayak gini. Ini kok ada dua ya, ini dua kualitas, dua ukuran. Yang satu kualitas average atau standar yang ada di marketplace, yang satu lagi ini kualitas yang agak lebih baik dari kualitas yang sebelah kiri, atau kalau dari teman-teman semua sebelah kanan ya. Nah, yang pertama ini menggunakan sistemnya ulir atau drat. Nih kita buka, ini seperti ini. Ini bahannya stainless, tebal. Merek nggak perlu sebut merek lah ya, banyak karena kualitas itu ada banyak sekali. Kalau udah merek pastinya makin mahal, makin bagus alatnya. Ini fungsinya seperti ini, dia ada screennya, di atasnya juga ada screennya yang untuk menekan si kopi groundnya nanti. Kopi ground tuh apa sih gitu ya? Kopi ground tuh kopi bubuk ya teman-teman semua. Jadi dari biji kopinya dibikin bubuk, namanya coffee ground. Nah, ini cara buatnya gimana ya? Cara buatnya standar. Kopi itu kita masukkan di chamber ini, chamber Vietnam Drip-nya. Terserah teman-teman semua mau berapa gram, 10, 15, 18, boleh, fine-fine aja. Nanti semua kembali ke konsentrasi kopinya. Nanti ini masuk di sini, kita putar sampai dia menekan agak padat ke dalam kopinya. Coffee ground di sini agak padat, tapi tidak terlalu padat ya, agak padat. Disiram nanti di mana? Di sini nggak ada gelas ya. Sebentar. Coffee Technician cari dulu. Anggaplah ini gelas. Oke, pakai Chemex. Anggaplah ini gelas ya, teman-teman semua. Biasanya kan dia pakai gelasnya old fashion. Anggaplah ini gelas old fashion ya. Setelah di sini, ini biasa sudah ada susu kental manisnya. Ini nanti kopi udah di sini, kita padatkan sedikit. Ini airnya panas biasanya teman-teman semua. Biasanya dia baru mendidih, kita tuang di sini, kita blooming dulu sedikit. Biasa blooming seperti parameter wajib ya kalau untuk blooming. Kalau di mesin tuh pre-infusion namanya. Jadi dia sudah dibasahkan oleh air panas beberapa detik baru dia mulai mempressure kalau di mesin kopi. Kalau di manual brew biasanya hanya dia memblooming atau istilahnya kopi itu kan setelah di roasting itu dia mekar, terus dia nanti itu setelah melewati beberapa lama after roasting, resting disebutnya, dia nanti akan madet tuh. Nanti dia akan mekar lagi kalau kena air panas ya. Jadi dia akan ngeluarin flavor. Gambarannya seperti itu blooming. Nanti setelah blooming berapa detik? 30 detik boleh. Tapi kebanyakan kalau Coffee Technician paling 10 sampai 15 detik baru kita tuang lagi. Sampai batas bibir. Kalau Coffee Technician bilang tuh batas bibir. Setelah itu kita tutup. Kok ditutup biar apa? Biar panasnya nggak ada larian, jadi stabil. Nanti dia akan ngedrip. Memang akan lumayan lama nanti ya, akan lumayan lama. Seperti itu. Sama untuk yang ini juga gitu. Alat ini sistemnya jepit biasa. Nanti dia kan kalau dilebarin gini nih, jadi dia sistemnya tuh kalau diginin tuh, nah ya, dia akan lebih gini. Sama kopi sama seperti tadi, chambernya taruh di sini.
Nanti begini, tuang air panas, blooming lagi, sama saja. Tinggal kita tunggu aja sampai dia habis semuanya ya, dia ngedrip, makanya Vietnam drip disebutnya. Nah, di alat ini, teman-teman semua, ini ada dua kualitas ya. Ini yang kualitasnya menurut Coffee Technician bagus, bahkan komersial ya. Dari segi build quality-nya oke, dari konsistensinya juga dalam pembuatan juga. Kalau yang ini standar sekali ya. Kalau menurut Coffee Technician ini kurang, bahkan untuk rumahan mungkin ya. Dari lubangnya ini sudah kelihatan. Diameternya itu agak kasar, yang ini halus, dia tidak seragam, ini seragam, ketahuan machinery atau pembuatan mesin, diklaim juga, ada bautnya. Terus ini juga kelemahannya itu, ya ini lubangnya agak berbeda, yang atas lebih kecil, yang bawah lebih besar. Makanya kadang-kadang Coffee Technician suka ngadepin, kalau Coffee Technician yang beli kopi ya, minta gilingkan Vietnam drip, Coffee Technician akan tanya, Vietnam drip yang mana? Karena nanti dia akan berbeda. Ini lubangnya lebih besar. Seperti gula pasir ya. Kalau yang ini seperti gula pasir tapi lebih besar lagi malah ini. Kalau ini seperti gula kastor, teman-teman semua nih. Makanya setiap alat punya karakter. Nah, balik lagi itu clue ya buat teman-teman semua, setiap alat punya karakter. Punya karakter standarnya seperti apa ketika kopinya kita mau seduh di alat ini. Oke ya. Ini harganya berapa Coffee Technician? Banyak di marketplace, silahkan cari yang kualitas biasa standar dari 40 ribuan sampai 60 ribuan. Yang kualitas bagus biasanya itu di atas 90 ya, setahu Coffee Technician. Ini settingannya seperti ini kalau untuk Vietnam drip. Untuk tips triknya bagaimana Coffee Technician? Tips triknya gini, Vietnam drip itu kan biasanya dengan kopi hitam dengan susu kental manis ya teman-teman semua. Itu kan sweet banget, condensed milk itu sweet sekali ya, sweet sekali. Kadang-kadang dicampur untuk kita creamy and savory-nya atau gurihnya itu kita ambil dari evaporate milk. Biasanya Coffee Technician akan mirip mendekati untuk roastingannya akan mendekati ke arah Italian roast. Dan memang kelemahannya ketika kita bermain di Italian roast itu tidak bisa lama ya usia roasting tersebut, karena dia sudah oily di beansnya itu, nanti dia bisa apek kalau kita nggak bisa nyimpen, kita nggak tahu treatmentnya juga ya untuk nyimpen biji kopi yang ketika Italian roast. Untuk belajar roasting adalah itu agak jauh kita belajarnya, nanti kita masih dasar-dasar dulu ya teman-teman semua. Memang akan seperti itu karakternya. Kalau Coffee Technician akan buat karakter roastingnya akan lebih sedikit dark dibanding yang untuk manual brew yang V60, atau bahkan untuk rock presso pun Coffee Technician pakainya omni roast atau medium to dark juga bisa. Tapi kalau sudah di Vietnam drip, Coffee Technician itu akan buat dia lebih dark lagi sedikit gitu ya. Jadi ketika dicampur susu kental manis dan evaporate tuh gurihnya ketemu, creamy-nya dapat, bodinya kuat. Terus kedua dari airnya juga Coffee Technician ini pasti airnya akan harus selalu mendidih. Karena kalau tidak mendidih itu kayaknya kurang tebel ya. Di lidah kita tuh kurang tebel. Dan biasanya umumnya yang terjadi di Indonesia ini kita pakai kopinya tuh Robusta. Sebenarnya ini bisa kita pakai house blend. Kita nggak blending sendiri. Mau 50-50 Robusta Arabica, mau 70-30, 70 Robusta, 30 Arabica, mau 20-80, itu semua kembali ke karakter yang kita inginkan. Makanya Coffee Technician selalu ingatkan, kita berani vocab aja terus. Vocab agar kita tahu nih, karakter yang dituju kemana, preferensi saya kemana, pribadi kita ya. Baru nanti kita rasa ini kita perkenalkan ke teman-teman dekat boleh, family boleh. Terus kalau sudah oke, kita boleh nanti masuk ke home brewing, kita mulai buat sendiri Vietnam drip. Terus kita buat untuk minuman kopi susu kekinian, kopi susu gula aren, boleh. Nggak ada yang nggak boleh gitu ya teman-teman semua. Karena memang di kopi ini sangat luas. Coffee Technician berpendapat gini, di kopi itu tidak ada salah benar, tidak ada yang namanya wah gosong, wah ini itu nggak bagus. Karena semua kopi itu menemukan penikmatnya. Jadi tinggal kita aja, kita mau yang mana. Kalau kita nggak suka yang gosong ya jangan beli yang gosong. Kita cukup, oh ya ini gosong, sudah. Jangan kita kalau orang-orang bilang ini pendekar ya, ada pendekar kopi yang wah ini karakternya harusnya begini, dari beans ini begini. Enggak begitu. Coffee Technician lebih ke arah semuanya enak, semua punya karakter, semua punya style, semua punya preferensi gitu ya. Oke, back to Vietnam drip. Jadi tips triknya pertama dari pemilihan alatnya. Kita alat mau yang tipe yang bagus atau kita mau tipe yang standar. Kedua, dari kopinya kita mau apa, gunakan full robusta atau kita mau blend.
terserah ya, kembali ke vocab kita nantinya. Ketiga, kita harus tahu profile roastingnya, mau yang mana, mau medium to dark, kita sudah tahu karakter medium to dark itu seperti apa, kita bisa vocab sendiri, atau mau yang dark, karena memang karakter kopi Vietnam ini, Vietnam drip ini, dia akan disajikan dengan susu kental manis dan dicampur dengan evaporate milk, biasanya, standarnya seperti itu. Keempat, suhu air yang digunakan juga kita harus benar-benar panas, ya. Kok tekonya seperti ini ya? Karena umumnya kita pasti sudah punya teko. Ini cuma lebih besar aja. Sama kalau lebih banyak air, dia akan lebih lama menurunkan suhunya ketika dia ditaruh di ruangan ya. Nah, Coffee Technician nih nggak lebih kecil. Kadang-kadang ada yang kecil ya, buat V60 Coffee Technician nggak pakai yang sebesar ini, sudah cukup untuk pribadi. Kalau untuk serving ke orang, Coffee Technician pakai akan lebih besar sedikit lagi. Dari ini mungkin ya sekitar 1,2 liter. Ini kan 900 ya kalau nggak salah, 900 mili. Bisa yang 1,2 liter gitu. Jadi dia lebih stabil untuk heatnya di sini ya. Paling itu dulu dari Coffee Technician untuk Vietnam Drip. Semua kembali ke teman-teman semua. Berani vocab itu bagus, punya guru juga itu lebih bagus lagi. Kita mau belajar, menurut Coffee Technician, tenang aja, tidak ada yang salah dalam dunia kopi. Dalam kita belajar kopi itu nggak ada yang salah. Yang salah itu ketika kita nyeduh kopi jadinya teh. Karena nggak mungkin kopi diseduh jadinya teh ya, teman-teman semua. Walaupun ada yang namanya kaskarati, itu kulit kopi. Buah kopi itu cerinya, kulitnya itu dikupas, nah itu menjadikan tea atau bahkan jadi kaskara kopi. Nah ini kita bicara kopinya ya, teman-teman semua. Oke, itu dulu. Jangan lupa, kembali lagi, Coffee Technician ingetin, jangan bosen, share, subscribe, dukung channel kita belajar bareng, kita bahas bareng semuanya. Pokoknya nggak ada nih yang nggak boleh, nggak bisa ya, teman-teman semua. Di sini kita kulik bareng semuanya. Oke, see you next vlog, and thank you.